Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Mata kuliah mikrobiologi lanjutan, dosen pengampu, Apoteker Harni Sartika Kamarudin, SSI, MSI. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Hairani, NIM 202511-063, mahasiswa farmasi Universitas 19 November Kolaka. Baik, pokok pembahasan secara umum pada video kali ini yaitu antibiotik, antiseptik, preservatif, dan disinfektan. Antibiotik adalah senyawa kimia yang penggunaannya untuk menghambat atau menekan pertumbuhan mikroba penyebab infeksi. Antiseptik adalah senyawa kimia yang digunakan pada tubuh bagian luar manusia untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian preservatif, yaitu senyawa kimia yang merupakan suatu bahan pengawet untuk menghambat pertumbuhan mikroorganisme. Dan yang terakhir yaitu disinfektan. Disinfektan adalah senyawa kimia yang dapat mencegah mikroorganisme pada benda mati. Baik, pokok pembahasan yang pertama yaitu antibiotik. Antibiotik adalah senyawa antimikroba yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses biokimia pada organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Penggunaan antibiotik khususnya berkaitan dengan pencegahan dan pengobatan penyakit infeksi. Ia termasuk bahan antibakteri paling penting. Kemudian faktor-faktor penggunaan antimikroba yang harus diperhatikan karena dapat menyebabkan terjadinya resistensi antibiotik, yaitu penggunaan antibiotik yang terlalu sering, penggunaan antibiotik yang tidak rasional, penggunaan antibiotik yang berlebihan, dan penggunaan antibiotik untuk jangka waktu yang lama. Mekanisme kerja. Antibiotik dibagi menjadi 5 kelompok berdasarkan cara kerjanya. Yang pertama, antibiotik yang menghambat sintesis dinding sel mikroba, contohnya penisilin, cefalosporin, vancomycin, bacitracin. Yang kedua, antibiotik yang bekerja mengganggu permeabilitas membran sel sehingga menyebabkan keluarnya berbagai komponen penting sel, contohnya polymyxin. Yang ketiga, antibiotik yang menghambat sintesis protein sel mikroba, contohnya tetrasiklin, eritromycin, clindamycin, chloramphenicol, dan aminoglycosid. Yang keempat yaitu antibiotik yang menghambat sintesis asam nukleat, contohnya rifampicin dan quinolone. Dan yang kelima, agen yang menghambat metabolisme sel mikroba, contohnya trimetoprim dan sulfonamid. Golongan antibiotik. Antibiotik terdiri atas 10 golongan, yaitu golongan penisilin, golongan tetrasiklin, golongan cefalosporin, golongan quinolone, golongan lincomycin, golongan makrolida, golongan sulfonamida, golongan antibiotik glukopeptida, golongan aminoglikosida, dan yang terakhir golongan carbapenem, dan beberapa contoh obatnya. Selanjutnya, pokok bahasan yang kedua yaitu antiseptik. Antiseptik adalah bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat mikroorganisme yang ada di jaringan hidup tanpa menyebabkan luka pada permukaan tubuh atau jaringan hidup tersebut. Antiseptik dilakukan pada permukaan tubuh untuk mencegah timbulnya infeksi. Mekanisme kerja antiseptik. Mekanisme kerja antiseptik dalam membunuh dan melemahkan mikroorganisme yaitu penginaktifan enzim, denaturasi protein, mengubah permeabilitas membran, interkalasi ke dalam deoksiribonukleat asid atau DNA, dan pembentukan kelat. Kemudian faktor yang mempengaruhi kerja antiseptik yaitu ada konsentrasi,
waktu kontak, pH, jenis mikroorganisme, luas area yang terkontaminasi, bahan organik, dan formulasi. Adapun golongan antiseptik, yang pertama halogen dan halogenofor seperti larutan iodin, yang kedua fenol seperti larutan fenol, yang ketiga alkohol seperti etanol dan isopropanol, yang keempat senyawa pengoksida seperti hidrogen peroksida, yang kelima turunan amonium kuartener seperti benzalkonium klorida dan cetrimid. Berikutnya pokok pembahasan yang ketiga yaitu preservatif. Preservatif atau biasa kita kenal dengan bahan pengawet yang dapat diartikan sebagai zat atau bahan kimia yang ditambahkan pada produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, cat, kosmetik, bahkan pada kayu. Bahan pengawet digunakan pada produk-produk tersebut dengan tujuan agar mencegah dekomposisi oleh pertumbuhan mikroba atau oleh perubahan kimia yang tidak diinginkan. Bahan pengawet adalah senyawa atau bahan yang mampu menghambat, menahan, atau menghentikan dan memberikan perlindungan pada suatu produk dari proses pembusukan. Mekanisme kerja preservatif. Preservatif atau pengawet yaitu bersifat asam. Kerja asam sebagai bahan pengawet tergantung pada pengaruhnya terhadap pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri, kamir, dan kapang yang tumbuh pada bahan pangan. Penambahan asam berarti menurunkan pH yang disertai dengan naiknya konsentrasi ion hidrogen atau H+, dan dijumpai bahwa pH rendah lebih besar penghambatannya pada pertumbuhan mikroorganisme. Faktor yang mempengaruhi aktivitas preservatif yaitu ada pH, adsorpsi solid dalam suspensi, keberadaan fase non-akuatik pada sediaan, dan adsorpsi pada kemasan. Adapun syarat yang harus dimiliki preservatif atau pengawet yaitu tidak menurunkan kualitas seperti warna, cita rasa, dan bau. Bahan penganyang diawetkan, mudah dilarutkan, menunjukkan sifat-sifat antimikroba pada jenjang pH bahan pangan yang diawetkan. Aman dalam jumlah yang diperlukan, mudah ditentukan dengan analisa kimia, tidak menghambat enzim-enzim pencernaan, tidak mengalami dekomposisi atau tidak bereaksi untuk membentuk suatu senyawa kompleks yang bersifat lebih toksik. Adapun contoh preservatif yang umum digunakan yaitu natrium benzoat, natrium bisulfit, natrium metabisulfit, natrium nitrat, natrium nitrit, natrium propionat, natrium sulfit, dan nisin. Dan pokok pembahasan yang terakhir yaitu disinfektan. Disinfektan adalah bahan kimia yang dapat menghancurkan atau menghambat pertumbuhan mikroorganisme berbahaya, sehingga mikroorganisme tersebut tidak dapat berkembang dan inaktif. Disinfektan tidak membunuh seluruh organisme, tetapi mengurangi kuman atau mikroorganisme pada level tertentu, sehingga tidak dapat menyebabkan gangguan kesehatan atau pembusukan. Disinfektan dilakukan pada benda mati dan bagian permukaan dengan tujuan mencegah dan mengontrol infeksi. Mekanisme kerja disinfektan. Mekanisme kerjanya dalam membunuh atau melumpuhkan mikroorganisme yaitu menghancurkan dinding sel, perubahan metabolit sel, perubahan molekul protein dan asam nukleat, menghambat kerja enzim, dan menghambat sintesis asam nukleat dan protein. Adapun faktor yang mempengaruhi kerja antiseptik yaitu konsentrasi, waktu kontak, pH, jenis mikroorganisme, luas area terkontaminasi, bahan organik, dan formulasi.
Contoh disinfektan dalam kehidupan sehari-hari yaitu Baclean, Soclean, Wipol. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.